Hai Mam, selamat malam semuanya. Maaf hari ini ada keterlambatan di IG Live karena ada keperluan yang urgent banget. Tapi thanks God kita semua bisa memulai IG Live malam ini. Selamat malam Mam, saya dengan Ani, CMO of Hagen Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang laktasi bersama Dr. Fung Necia, seorang ahli laktasi yang sangat expert dan sangat berpengalaman sehingga kita bisa belajar banyak hal untuk mengenai breastfeeding ini. Mari kita undang Dr. Fung Necia untuk boleh join di Hagen. Oh ya Mam, hari ini kita ada spesial banget karena hari ini kita ada bagi-bagi voucher senilai 1.500.000 untuk 3 mami yang beruntung dan juga 200.000 untuk mami yang beruntung juga. Nanti voucher akan diundi besok dan juga lusa buat pembelian breastfeeding buat pembelian breast pump elektrik dan juga untuk breast pump manual ya Mam ya. Jangan lupa ya Mam, nanti bila Mam ajak teman-temannya juga, terutama Mam to be atau new mom yang mereka sangat ingin sukses dalam breastfeeding dan terutama mami-mami yang juga harus back to office dan bekerja mulai start untuk planning breastfeeding. Kita undang Dr. Fung Necia untuk join di acara IG Live malam ini. Hai, selamat malam. Dr. Fung Necia. Apa Malam, kabar? puji Tuhan baik. Sorry, malam ini IG Live-nya agak terlambat karena tadi ada keperluan urgent. Tak apa-apa, tenang aja. Oke, halo ada Mam Hensel, Davidson, dan juga beberapa teman-teman kita sudah bergabung karena udah nggak sabar nih mau dengar tips-tips dari Dr. Fumeja. Dr. Fumeja adalah seorang ahli laktasi di rumah sakit. Boleh memperkenalkan diri dulu, Dok? Di rumah Oke, sakit mana? Ya, silakan. em, nama eksisnya Meja. Saya sendiri nama panjangnya Dr. Elizabeth Margareta. Cuman memang kalau di dunia online kalian pada Meja gitu ya. Biasanya dipanggilnya Dr. Elizabeth juga. Sekarang saya sebenarnya prakteknya di dua tempat, tapi untuk laktasi sendiri hanya satu di rumah sakit Grand Family. Satunya lagi di klinik kecantikan biasa gitu. Nah, sekarang ini praktek polilaktasinya di Rumah Sakit Grand Family Pantai Indah Kapuk, itu di hari Senin, Rabu, sama Jumat, gitu. Oke. Nanti kalau Terus mami-mami yang, ya, sorry. oh ya, sama paling saya ibu dua anak gitu, jadi selain dari dokter ya, saya juga apa namanya punya pengalaman sebagai seorang mama juga, sama kayak yang lagi pada nonton ini. Nanti kita akan belajar banyak hal nih Ya, bersama dokter, kita panggilnya dokter Fumeja dan dokter Elizabeth nih enaknya. panggilnya dokter Elizabeth juga boleh, udah tiga sih ya, panggil siapa Hai aja boleh. Esi, halo. Thank Makanya you for joining ya. hmm, kayak gitu. Oke, Boleh panggilnya siapa eh, aja, Dok. Amerika boleh, Dok Elizabeth boleh, panggil Dok doang juga boleh, panggil Sis juga boleh, panggil oke. Mam juga boleh. Oh, kita panggil dokter aja karena kita Boleh, boleh. Nah, hari ini kita akan berbicara dengan seorang dokter eksperter di laktasi ini seru banget karena waktu yang tahun lalu kita pernah juga bahas ini di stage mengenai breastfeeding dan kayaknya kesempatan IG Live ini lebih menarik, lebih menyenangkan karena kita udah mengumpulin semua pertanyaan-pertanyaan yang sudah terpendam nih, yang banyak selama banget. ini iya, selama ini menjadi suatu apa ya kayak pertanyaan pergumulan dari ibu-ibu yang menyusuin. Oke dok, Oh, saya mau tanya nih untuk pertama kali eh, Tuhan itu sudah memberikan kita ya, memberikan nah, kita secara naturally, baik mau lahir secara alami, secara sesar, itu ASI. Nah, apa sih dok, kenapa sih ASI ini efektif untuk bayi dan apa sih perbedaannya? Tapi untuk mami-mami yang sebenarnya yang tidak mengasihi, nggak apa-apa, kita belajar. Karena saya pengalaman saya pribadi, waktu saya melahirkan anak 15 tahun yang lalu, itu nah, benar-benar saya nggak diajarin apa-apa tentang ASI. Jadi zaman saya itu rata-rata yang kita melahirkan di Indonesia
itu memakai susu formula. Dan saya Iya. pribadi kebingungan waktu saya lihat teman saya pulang dari Australia, habis melahirkan dari Australia. Kenapa sih bentar-bentar, sebentar ya saya mau nyusuin anak saya. Kita bingung gitu loh yang ada di Oke. Indonesia, terutama saya waktu di Kota Malang ya. Dan saya melahirkan tuh benar-benar nggak diajarin sama sekali tentang Oh, ASI, tentang kolostrum dan sebagainya. Jadi untung saya punya kakak-kakak yang yuk apa coba. coba dikasih ASI, terutama yang awal-awal tuh warnanya kuning pekat. Nah anak saya jadi cuma dapat yang pertama cuma dapat ASI itu sekitar 7 hari, habis itu anak saya memang opname karena sakit. Setelah itu ya udah selesai ceritanya semua formula. Oke dok, Oke. kita mulai. Kenapa ASI itu efektif untuk bayi? Dan Jadi, apa sih keuntungan bayi yang meminum ASI? oke, jadi gini, benar banget ya. Jadi memang Tuhan udah karuniain setiap wanita di dunia ini tanpa terkecuali pasti bisa mengasihi. Hai Benar. Von, Ya, halo. Ya, kedengeran tapi ya suara saya ya, Aldia? kedengaran? Ya, oke. Jadi Yes. kalau seandainya dibilang pasti bisa menyusui, pasti bisa. 98% sampai 99% wanita di dunia ini pasti punya ASI dan bisa menyusui. Sukses sebenarnya. Maksudnya bisa sukses kasih ASI. Pasti Ya, bisa ya. Jadi pasti nggak dia bisa. nggak bisa ya dok. Ya, 1-2%-nya itu adalah let's say kondisi tertentu, misalnya orang-orang yang punya kanker payudara dan udah di mastektomi gitu, udah diangkat payudaranya, ya mau nggak mau itu udah nggak punya Iya, kelenjar sama sekali. Terus betul sekali. kelainan-kelainan hormonal, misalnya hormonalnya benar-benar nggak balance sama sekali, benar-benar misalnya itu udah pakai pemeriksaan cek dan lain-lain ya, jadi memang nggak aktif sama sekali kelenjar asinya. Terus kasus-kasus lainnya yang misalnya dia sampai depresi berat dan itu berlanjut kepada masalah hormonal karena yang kita tahu hormonal ASI itu kurang lebih yang bekerja dengan sangat apa ya dengan sangat tinggi itu ada dua, prolaktin dan oksitosin gitu. Jadi yang lainnya itu adalah pasti bisa menyusui asal asal mindset dan caranya benar. Karena Oke. semakin kesini semakin kita modern, kita tuh banyak banget distraksinya. Kita udah bukan lagi kayak orang zaman dulu. Orang zaman dulu Iya. nggak punya susu formula. Seperti yang tadi, aku panggil Cece ke Ibu boleh ya? Seperti Terserah yang, pakai Cece boleh, yang enak aja. oke, Dok, maaf, ini ada ya, masukan bahwa suaranya katanya kurang kencang ya, oh kurang. kurang kencang. Iya, iya. Oke, Ada Mas, beberapa kali message soalnya. Oke, oke. oke. Udah mulai jelas apa enggak ya? Atau aku coba copotin earphone? Udah, tadi Oh, memang udah. agak kurang Agak kencang. putus-putus. Oke, jadi kalau misalnya seperti yang tadi Ci Anik bilang bahwa sempat ada masa-masa tertentu di mana 15 tahunan yang lalu di mana nggak tahu sama sekali blind ASI itu belum terlalu digencar-gencarin kayak sekarang Betul. lagi gitu ya. Masih kurang jelas ya? Oke. Jadi kalau seandainya masa-masa yang sebelumnya itu adalah pada saat susu formula lagi kuat-kuatnya salesnya, apalagi di Indonesia. Oke. Jadi di Ya, marketingnya kencang banget ya. benar-benar kencang Hmm. banget. Dan susu formula itu pertama kali dibuat tuh tahun 1867. Oke. Gitu. Saya coba matiin headset ya. Saya coba matiin Boleh headsetnya. coba. Oh ya dok, nanti kalau misalnya 1 jam ini ternyata belum banyak Gak yang apa-apa. terjawab, kita boleh Siap. extend ya. Lanjut. Oke, Iya. mungkin Bentar. ya. Coba Jadi matiin. waktu itu kan di Indonesia lagi kencang-kencangnya sales mengenai ASI. Oke Mm-mm. dok, mungkin boleh tes suara. Bentar ya. Bentar. Coba. Ya, Udah ini lebih kedengeran? jelas dok. Ya, lebih Lebih jelas. kedengeran nggak ya? Suaranya lebih bening. Oke. Jadi, Oke, jadi waktu saya itu lanjut kan ya. lagi Jadi kalau gencar misalnya marketingnya. dibilang Iya, ya, dan selain itu kalau seandainya orang-orang yang nggak punya informasi cukup dengan tentang ASI, mereka akan berpikir, oke, susu formula itu bagus-bagus aja, dan mereka akhirnya kedistraksi dengan itu. Nah, kalau misalnya ditanya bagaimana sebenarnya proses ASI dari Tuhan itu, karena saya bilang 98% itu pasti semua orang punya ASI. Dan yes, tentang gimana aja si ibu ini bisa memberikannya dengan baik pada bayi. Yang seperti betul. orang katakan posisinya, perlekatannya.
Dan kalau misalnya awal-awal bayi itu kan udah dari sononya kodratnya itu seorang bayi manusia gitu ya. Dan kita sebagai mom itu udah dibakatin deh sama anaknya ini. Tuhan udah memberi bakat kepada anaknya bahwa anaknya pasti bisa menyusui kepada mamanya sendiri. Sebelum dikenal-kenalin sama alat lain. Selain dari susu formula, kemudian ada media lain yang memang itu menjadi media alat bantu sebenarnya. As we know, like mungkin maksudnya kita biasa sebut DOT. Ketika anak-anak mulai kenal DOT, mungkin dia yang harusnya pertama-tama belajar nete di payudara, dia sudah ke distract untuk langsung kenal DOT, jadi mungkin dia agak susah untuk dikenali. Jadi kalau misalnya boleh saran, untuk pertama-tama yang baru lahiran, tetap harus lakukan nature, benar-benar alaminya. Direct breastfeeding ya, diajarin direct breastfeedingnya. Okay. Soal penggunaan DOT, bukannya nggak boleh pakai DOT. Saya merupakan salah satu mom, salah satu ibu yang juga sukses sebenarnya bisa mix breastfeeding. Jadi maksudnya direct breastfeeding iya, menggunakan alat bantu DOT juga iya. Pada anak saya yang pertama, pokoknya bedanya, ya. Bedanya apa sih dok? Misalnya kalau memberikan full ASI itu untuk bayi gitu loh. Ya. Maksudnya gini, kenapa ASI itu efektif gitu dari hal mungkin pertumbuhannya dan sebagainya? Ya, soal ASI efektif ini. Tadi yang saya sebut 1867 itu susu formula pertama kali dibuat oleh Nestle. Boleh nanti searching di Google Nestle yang pertama kali buat. Si Nestle ini niatnya baik awalnya, pengen buat bantu ibu-ibu yang meninggal, terus anak-anak yang meninggal sama ibunya. Jadi itu filosofi awalnya. Ya, awalnya. Dan tahun 1867 ini dia udah trial and error pokoknya, sampai banyak banget yang dikorbanin. Ketika kita membandingkan ASI dengan susu formula, anggapannya ya, ASI itu segini tingginya, susu formula segini. Oke. Jadi kandungannya itu jauh banget. Seperti yang kita tahu, kenapa orang-orang live di sini pasti karena penasaran, karena tahu semuanya itu ASI paling baik ya. Memang dari sananya Tuhan udah menciptakan segala kandungan yang dibutuhkan oleh seorang manusia, apalagi manusia baru lahir. Manfaat dari ASI sendiri yang kita tahu ya, antibody, imunoglobulinnya, terus proteinnya, lemaknya, update deh semua yang dibutuhin oleh anak. Semua yang dibutuhin oleh seorang anak manusia. Semuanya kebutuhan anak full ada di ASI ya. Apapun itu, semuanya. Bahkan sesignifikan misalnya yang orang dulu bilang kayak kalau anak sakit ya udah tetein aja, ntar ASInya jadi obat. Terus kalau misalnya udah anaknya lagi nggak enak badan atau mamanya lagi nggak enak badan, netein aja. Diasihin aja. Supaya antibodinya tetap bagus. Betul, 100% betul ya. Karena jadi anak ya, jadi bayi yang mendapatkan ASI itu apapun kebutuhan dia itu sudah disediakan lewat ASI, baik untuk imunitas, untuk pertumbuhan, untuk semua sel-selnya, untuk otak, maupun kalau nggak salah antibodi untuk di perut juga. Jadi tidak gampang diare. Iya. Kenapa antibodi? Antibodi ini yang nggak bisa didapat oleh susu formula manapun. Betul sekali. Ya. Susu formula manapun nggak bisa buat antibodi. Kenapa? Karena antibodi pada ASI sifatnya sel hidup. Maksudnya sel hidup itu apa? Sel hidup itu kayak kalau kita periksa di mikroskop itu kayak sel hidup itu tuh bentukannya kayak periksa virus, periksa bakteri. Jadi ada yang bergerak. Kayak periksa sel darah. Karena memang di dalam ASI itu ada sel darahnya, ada imunoglobulin, dan itu sifatnya bergerak, hidup. Ketika anak dapat ASI, terutama apalagi direct breastfeeding juga, mereka akan mendapatkan maksimal. Gitu. Intinya sebisa mungkin sefresh mungkin ASI akan membuat anak itu jauh mendapat lebih baik kualitas ASI. Asupan lebih baik ya. Asupannya lebih baik. Susu formula itu nggak punya ada antibodi dari manapun ya. Jadi antibodi susu formula tulis aja AHH, DHA, protein. Sayangnya BH kita nggak ada tulisannya tuh. Ada apa aja gitu. Lebih banyak kalau ditulis nggak cukup ya badan kita. Ya lucu. Itu masuk akal banget, luar biasa ya. Nah, untuk mamanya sendiri waktu menyusuin keuntungannya apa dok? Apakah ada efeknya juga untuk kesehatan dan payudara, terutama pada direct breastfeeding ya? Kita mengatakan seperti ini. Ketika kelenjar ASINya aktif, Tuhan tuh adil. Maksudnya memang dari sononya kita sebagai mama kodratnya memberi susu, dan itu hak seorang bayi. Benar-benar hak seorang bayi lahir ya. Di seluruh kitab suci manapun ada tertulis bahwa kewajiban seorang mama wajib
untuk memberikan ASI dan menyusui. Itu sifatnya wajib. Betul. Itu hukum alamnya. Dan direct breastfeeding sendiri untuk manfaat dari ibunya, untuk ibunya sendiri pasti menghindari resiko-resiko yang ke ibunya. Misalnya tumor, resiko kanker, itu pasti jauh lebih rendah dibandingin ibu-ibu yang nggak memberikan ASI. Bukan berarti ya kita bukan Tuhan, cuman pasti itu akan resikonya jauh lebih rendah. Yang kedua, lebih cepat bikin cepat kontraksi rahim itu pada saat lahiran, pendarahan juga akan jauh lebih cepat diselesaikan dan bisa lebih tuntas. Karena memang setelah lahiran hormon oksitosin kita itu akan membantu untuk mengeluarkan pendarahan pasca lahir. Jadi kalau ibu-ibu yang menyusui itu masa nifasnya akan jauh lebih baik, lebih sehat gitu ya. Karena itu memicu untuk rahimnya kembali ke bentuk semula ya, untuk recovery juga. Betul. Kemudian yang ketiga juga manfaat dari direct breastfeeding-nya sendiri, menyusui langsung itu ada konektor antara ibu dengan anak. Bukan cuma hanya sekedar bonding ya, tapi memang karena ketika kita menyusui di payudara kita itu ada konektornya. Jadi kalau misalnya ini nenek, ada bintik-bintik areola di sini. Di areola ini ada kelenjar Montgomery, itu adalah feedback balik antara anak dengan mama. Mamahnya lagi perlu apa sih, pengen tahu nih anaknya, oh sekarang minumnya seberapa banyak ketika anaknya direct breastfeeding. Dan kalau misalnya anak yang menyusu langsung, kelenjar ASI-nya juga akan lebih aktif dari hormonalnya sendiri. Hormon oksitosinnya akan naik, sehingga kebutuhan ASI-nya juga akan memberikan feedback kepada hormon prolaktin untuk memproduksi jauh lebih banyak, gitu. Dan manfaat dari menyusui sendiri, selain itu bisa menurunkan juga berat badan mamahnya, jadi cepat kurus karena lapar melulu, itu benar ya. Terus resiko penundaan hamil, kalau misalnya eksklusif memberikan ASI atau misalnya dia kelenjar ASI-nya aktif, dia bisa KB alami, penundaan jarak anak jadinya, meskipun ada kemungkinan resiko untuk kebablasan, maksudnya kayak kebobolan ada. Jadi beberapa manfaat ini yang bisa didapat pada saat direct breastfeeding atau maksudnya menyusui, memberikan ASI dan juga direct breastfeeding gitu. Jadi kalau seandainya anak menyusu langsung, dia juga akan mendapatkan manfaat lain yang nggak bisa didapat kalau seandainya dia diberikan susu formula gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan juga nih, Dok. Gimana sih persiapannya supaya breastfeeding itu sukses ya? Dalam arti kan kadang ada mama-mama yang baru mengasihi 2 bulan udah kayak rasanya kering banget, atau bahkan mereka udah berusaha. Nah, ini tips-tipsnya apa? Poin-poin yang pentingnya gitu, Dok? Yang perlu diingat adalah mindsetnya pertama. Mindsetnya. Ketika orang udah tahu saya mau memberikan ASI, yang dibilang ASI-nya kering itu biasanya mungkin ya beberapa orang yang tidak sukses apping atau eksklusif pumping, yang cenderung tidak direct breastfeeding, mereka akan melihat kadar dari pompa-pompa saja. Ya, jadi saya di sini as a doctor dan juga sebagai pengalaman seorang mama juga, saya di sini bukannya berarti tidak memperbolehkan orang pompa atau tidak memperbolehkan orang apping, tapi perlu diluruskan mindsetnya, perlu diluruskan. Jadi kalau misalnya ditanya ke saya, tiap pasien saya pasti nanya, Dok, saya perlu beli pompa nggak? Saya bilang, boleh, perlu. Kalau misalnya tidak berkeberatan, wajib punya pompa untuk membantu proses produksi supaya stabil dan mamanya jauh lebih tenang. Kenapa? Bukannya berarti direct breastfeeding at all sama sekali bisa nggak sukses. Enggak. Saya bisa bilang memang yang direct breastfeeding dibanding yang eksklusif pumping ya, eksklusif direct breastfeeding dibanding pumping, pasti jauh lebih berhasil yang direct breastfeeding. Tanpa taker-taker, ngikutin kebutuhan bayinya. Bayinya mau netek, gitu, kasarnya kayak gitu. Kalau seandainya ibu tertentu memiliki keputusan buat pumping tanpa mengetahui betul sebenarnya bedanya apa sih direct breastfeeding, karena ini lumayan panjang, nanti boleh mampir ke IG saya ada jelasin apa bedanya direct breastfeeding sendiri dengan pumping. Jadi kalau seandainya anaknya itu direct breastfeeding, biasanya nggak akan pernah kering. Ya, ASI-nya tuh nggak akan pernah kering. Karena prinsip ASI cuma satu, lu minta gue bikin kasarnya. Jadi kayak supply by demand. Supply by demand. Makanya kalau seandainya ibu-ibu yang pumpingnya benar, dia bisa eksklusif pumping gitu, maksudnya dia bisa rajin pumpingnya, itu pasti bisa lebih sukses juga dibandingin orang yang setengah hati. Apalagi ada penggunaan susu formulanya.
Jadi kalau dibilang tipsnya seperti apa, yang paling pertama adalah mindset. Berpikirlah bahwa prinsip tadi yang supply by demand, lu minta gue bikin itu akan terus berlaku kepada mama-mama yang intens mengeluarkan ASI-nya. Baik dengan pompa ataupun direct breastfeeding. Oke. Ya. Jadi intinya meskipun pakai pompa dan itu teratur, pompanya misalnya 2 jam sekali, itu juga akan membuat produksi ASI juga banyak sesuai dengan kebutuhan bayi ya, dengan bertambah usia bayi. Karena saya mengenal beberapa mama Epping itu Ya. awal-awal mereka paling cuma 5 cc, bahkan berapa 1-2 tetes, tapi tambah lama sampai ASINya yang disimpan 1 atau sampai bahkan 2 freezer gitu. Iya, kenapa ASINya awal-awal 5 mili dan segala macam? Karena memang waktu baru lahir, perut bayi itu lambungnya, bukan perutnya, lambungnya itu baru sebesar ini. Kelihatan Sebesar nggak? kelereng. Ini usia 3 hari pertama ya. 3 hari pertama tuh sebenarnya lambungnya cuma segini. Yang orang bilang keluar tetesan ASI sebagai kolostrum, yang tetes-tetes doang. Wajar memang karena dibutuhnya cuma segini. Ya, segede ini. Nanti ketika usianya udah mulai naik, sekitar 4-8 hari, segini. Ya, usianya 4-8 hari segini. Dan kemudian setelah usianya sekitar 8-12 hari, segini. Segede bola pingpong. Jadi yang saya bilang mindsetnya adalah jangan buru-buru langsung mengklaim bahwa ASINya yang menjudge dirinya, oh ASI saya cuma 2 tetes, mana cukup. No. Betul. Itu sesuai kebutuhan babynya ya dok ya. Oke. Jadi banyak orang yang salah kaprah. Nah makanya saya bilang mindsetnya itu harus dibenerin dari awal. Harus benar. Apa yang dibutuhkan bayi itulah yang disiapkan oleh Tuhan. Dan di tubuh kita itu bukannya mesin dispenser yang tinggal di set on atau off terus langsung ngucur. Enggak. Kita perlu adaptasi pada tubuh mamanya. Ketika hormon hamil, ketika baru lahiran, hormon hamilnya turun, hormon ASI baru pelan-pelan naik. Jadi bukan berarti langsung ngucur deras gitu. Ada beberapa orang yang memang kelenjar ASINya udah mulai aktif. Tapi memang kalau seandainya dia baru lahiran, pada normalnya sekitar 90% pasti mengalami proses adaptasi ini. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan 2 jam sekali pompa, itu sebenarnya 2 jam itu kan buat menggantikan porsi bayi menyusu. Saya pasti akan menyarankan, semua dokter laktasi itu pasti akan menyarankan, kalau di rumah aja selama 40 hari pertama, fokus ke anaknya. Fokus ke bayinya. Ini sekalian menjawab, ada yang bertanya, apakah kolostrum harus diberikan secara direct breastfeeding? Saya bisa mengatakan ya, dibandingkan dengan pompa. Kenapa? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa antibodi itu sifatnya sel hidup. Ketika dia dimasukkan, dikeluarkan di suhu ruangan yang ada yang bertanya seperti itu di list pertanyaan, ketika ASI itu diberikan fresh sedemikian rupa ketika langsung netein, dia sel hidupnya nggak akan mati, nggak akan rusak. Lalu kapan boleh mompa? Kapan boleh mompa supaya produksinya banyak, kenyangin dulu anaknya. Netein dulu, baru lanjut memompa. Jadi sisanya dipompa ya dok ya? Bukan sisanya. Jadi bukan atau sisanya. Bagaimana? Kita di sini adalah membuat produksi itu jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan anaknya. Jadi kita memperbanyak apa yang keluar supaya produksi ASINya makin banyak dan makin sukses. Tentunya ketika orang punya simpanan di kulkas, meskipun dia orang di rumah aja, nih mama di rumah aja terus bisa netein, tapi dia punya simpanan di kulkas, dia jauh lebih pede, dia jauh lebih bahagia, dan dia jauh lebih tenang ketika dia harus meninggalkan anaknya, dia punya simpanan. Betul sekali. Ya, jadi kalau ditanya kepada saya, perlu mompa nggak? Oke, boleh mompa. Ya, supaya kamunya juga dari mama lebih tenang, produksinya jauh lebih banyak. Jadi kalau ditanya, netein dulu, lanjut mompa lah, kalau kalian sempat dan kalau boleh disempetin. Ya. Nah, netein dulu, lanjut pompa itu bagaimana? Maksudnya setelah udah dikasih ASI? Anaknya ASI nih, anak betul. Kira-kira 10 sampai 15. Oke. 10-15 menit atau 30 menit, let's say. Satu panyudara 10-15, total 20 sampai 30 menit. Setiap kali anak menyusu cuma cukup 1 payudara. Oh, gitu ya. Jadi tidak boleh ganti-ganti terlalu cepat. Karena ini untuk pertanyaan yang bilang, dok, apakah setiap kali menyusu harus sekarang 5 menit di sini terus 5 menit di sini? No. Tuntaskan kecepatan itu payudara. Tuntaskan di 1 payudara sampai selesai.
Kenapa? Karena ASI kita punya dua kandungan, ada yang encer, ada yang kental, for milk atau hin milk. Ada for milk dan hin milk. Ketika anaknya dapatnya encer-encer doang, anaknya susah gendut. Oke. Jadi banyak orang yang bilang kalau anaknya dikasih pakai botol lebih cepat gemuknya. Betul 100%. Karena cenderung memang kita yang nakerin dan kita yang memaksakan anaknya minum berapapun yang kita takerin. Kalau anaknya direct breastfeeding, kalau kita kasihnya yang nempel di sini 5 menit pindah lagi, dapatnya encer doang. Jadi lemak-lemaknya nggak dapat. Karena lemak itu di terakhir-terakhir ya dok ya? Ya, betul. Nah, jadi kalau Makanya kadang nih kalau produksi ASINya banyak banget, misalnya nih nyusu di satu payudara, nah tapi terasa masih penuh, udah Ya. bayinya udah kenyang, tetap Ya. pompa aja sampai habis gitu ya Pompa dok ya. aja, ya. Kemudian baru pompa yang satunya sampai habis Betul. juga gitu ya. Atau ditunda dulu yang satunya kalau misalnya belum terlalu kencang, ya keluar Iya. sedikit aja, tunggu anaknya nanti bangun lagi baru bisa tinggal diatur manajemennya. Manajemennya diatur, jadi harus peka lah ya bagaimana Ya. sebaiknya. Supaya bayinya itu dapat maksimal. Karena memang benar yang tadi Cik Anik bilang, kalau masih penuh, jangan biarkan payudara penuh. Payudara penuh Betul. atau kencang bukan berarti ASI banyak. Kenapa? Oke. Karena Iya. ketika ASINya dibiarkan di dalam banyak, dia akan feedback ke otak. Ketika sering banget Tidak dibiarkan memerlukan. penuh, ya kita sering dibiarkan penuh, nanti otak akan bilang, oke lu jangan produksi lagi, itu aja nggak Betul. laku, nggak keluar-keluar. Saya bilang, netein Sama aja kayak orang toko. jualan barang nih. Iya, anggapannya ini toko, soalnya payudara kita tuh toko, ini Toko. pabriknya, otak tuh pabriknya. Oke. Jadi kalau tokonya ini kempes terus, dia akan bilang, woi buruan barang gua habis dulu, lu cepetan produksinya, banyakin lagi gitu. Ya, jadi sebenarnya konsepnya akan seperti itu aja. Makanya saya bilang, Betul. pompa lah. Pompa, ketika kita pompa, produksinya jauh lebih banyak keluar, berarti dia akan memperbanyak apa yang dibutuhkan oleh bayi. Jadi misalnya, bayinya minum netek nih 50 cc, terus kita pompa lagi 50 cc. Ketika keluarnya 50 tambah 50, produksinya jadi 100 loh gitu. Betul. Jadi tenang aja, nggak bakalan kekurangan, kasarnya seperti itu. Betul Cuma sekali. tinggal manajemennya diperbaiki supaya kita nggak kebablasan, keenakan, terus ujung-ujungnya jadi kebablasan terus, nanti nggak update. Yang Cece tadi katakan bahwa ASI 2 bulan atau 3 bulan, kok rasanya kering. Betul. Kenapa itu kejadian? Tapi itu juga pengaruh dari asupan juga ya, cairan, makanan. Makanan mamahnya sebenarnya tidak. Cairan mungkin? Bukan diet ketat ya, selama bukan diet ketat. Kenapa? Produksi ASI itu memang akan selalu mengikuti apa yang keluar. Jadi ketika anaknya, makanya saya bilang penting direct breastfeeding. Kenapa? Ketika anaknya direct breastfeeding, let's say, sekarang dia minum 50, umur 2 bulan dia akan minumnya 100 sampai 150, atau 3 bulan 150 sampai 200. Kalau dia netes langsung di payudara mamanya, dia sedot itu, tubuh mamanya akan mendapatkan feedback, oke, ini anaknya minumnya udah banyak. Lain halnya kalau tidak ada direct breastfeeding. Dan ini yang sering kejadian pada orang-orang yang nggak paham, ketika dia pompa-pompa, dari awal dia pompa, anaknya udah nggak nyusu. Ketika usia 3 bulan, anaknya kan makin gede, 150 atau 200 minumnya. Kebutuhannya lebih banyak. Ya, kebutuhannya lebih banyak. Tapi hasil pompanya itu stagnan. Hasil pompanya stagnan. Keluarnya 80 aja, keluarnya 100 aja. Padahal anaknya udah 150. Nanti kalau udah kayak gitu, didiemin sama dia. Tunggu 6 jam. Nanti makin banyak kali ASINya kalau 6 jam banyak keluarnya. Padahal anaknya udah makin gede dan 6 jam itu bengkak. Payudaranya bilang, oh makin gak dibutuhin nih susu. Padahal maksud mamanya lain. Maksud mamanya tumbuh biar lebih lama lebih banyak. Padahal tubuhnya menganggap bahwa jarang dikeluarin, berarti gak butuh susunya. Gak butuh. Jadi gini dok, kalau misalnya mama yang pakai pompa ya, pakai pompa ASI baik manual ataupun elektrik. Intinya kalau memang ini mama sudah bekerja, nah ini banyak sekali pertanyaan. Mama yang sudah, apalagi sekarang kan udah back to office, tidak semuanya work from home, ada yang work from office gitu ya. Nah, sedangkan mama-mama itu kan harus bekerja, jadi dia mau nggak mau harus bisa pompa, pumping. Nah, supaya kebutuhan pumpingnya ini nanti produksi ASINya bisa sesuai kebutuhan bayi, itu bagaimana dok? Jadi apakah betul? Karena kan
rata-rata ya banyak sekali, mungkin 60-70% adalah mama apping gitu ya dok ya. Oke, nice Kak Ya mama Viva. apping. Nah apalagi zaman modern sekarang karena aktualisasi wanita semakin dibutuhkan, bukan dibutuhkan ya, untuk berkarya, dan juga di marketplace juga banyak wanita-wanita karir yang luar biasa di Betul. mana dia harus bekerja dan tetap bertanggung jawab memberikan ASI dan ke anak-anaknya gitu. Nah itu bagaimana ya dok manajemen kalau mami yang apping eksklusif supaya kebutuhannya sesuai. Dan pertanyaan yang kedua, Ya. misalnya dia udah pakai pumping, tapi kalau malam dia pingin netekin langsung, namanya orang yang direct Mix berarti ya. breastfeeding kangen kan, mau juga supaya bondingnya, dan apalagi seharian ditinggal kerja dia kepingin ada bonding, itu gimana dok? Pasti itu betul. Jadi saya boleh kasih share. Sebelum saya jadi dokter laktasi, saya juga seorang mama dan saya praktek bisa 8 sampai 12 jam di luar rumah. Jadi Yes. saya kalau misalnya boleh dibilang, waktu anak saya yang pertama, sebelum saya jadi dokter laktasi atau saya sebelum belajar laktasi, saya seorang mama yang lebih dominan pakai botol. Tapi Dan puji Tuhannya, pumping. Iya, dan pumping pastinya. Dan puji Iya. Tuhannya, anak saya masih bisa menyusu langsung, masih bisa direct breastfeeding. Nah itu gimana tipsnya dok? Nah, tipsnya adalah gini, saya sebenarnya memang semua konselor laktasi di dunia sebisa mungkin pasti menganjurkan full direct breastfeeding. Tapi pada mama-mama yang working mom dan konselor laktasi biasanya nganjurin jangan pakai dot deh, pakainya sendok, pakainya cup feeder, pakainya yang lain-lain, betul ya? Sering banget dengar ya. Ini bukannya kita soft selling Hagen atau apapun, saya nggak peduli mau merek apapun, saya akan jawab yang sama. Jadi ketika ada alat bantu media dot, kenapa tidak dipakai? Gitu. Saya juga menggunakan dot kok waktu dulunya. Yang penting tipsnya ini yang perlu diingat. Anak itu udah nalurinya buat bisa menyusu. Ketika menyusu dia menggunakan 11 otot wajah. Ya, 11 otot wajah. Ketika dia pakai dot, fungsinya berubah. Fungsi otot-ototnya itu berubah dan dia pergerakannya itu mekanisme kerjanya mulutnya itu berubah. Ketika dia pakai dot, dia akan cuma menggunakan satu otot mulut, pakai bibirnya. Makanya supaya anak tetap bisa mix direct breastfeeding, ini yang perlu diingat atau kalau boleh dicatat. Yang memberikan botol dot atau media lain selain dari payudara bukan mamanya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau mau nge-mix dia nggak boleh sama mamanya nih, nggak boleh mamanya yang gendong. Oh gitu, harus suster atau siapalah yang bisa membantu. Harus papahnya, boleh orang lain, ya boleh orang lain. Nah, ketika lagi netein sambil disounding ke anaknya, nah mama tuh harus kerja. Kalau mama pergi kerja, kamu kan di rumah sama suster. Dan minum susu ya dari botol. Nanti kalau mama pulang, kalau mami pulang langsung nenen lagi sama mami. Pokoknya kalau mami di rumah, kamu nenen sama mami. Gitu. Nah, itu mindset juga ya dok ya. Kita membiasakan anak tersebut untuk mengerti. Jadi anak itu jadi mengerti dan mau ya. Ya, karena sedih ya, bukan cuma 1-2 orang, enggak. Ini banyak banget pasien saya yang kerja terus tiba-tiba pulang anaknya udah nggak mau netek, lebih dekat sama susternya, digendong nangis, digendong suster diam. Itu sedih luar biasa. Kita sebagai kita nggak boleh jadi sapi perah. Maksudnya kita bukan cuma ibu perah, kita ibu seutuhnya. Dimana kita memang berjuang untuk mompa buat anak. Kita udah capek-capek mompa, tapi ketika kita ditolak sama anak sendiri dan anak jauh lebih dekat sama orang lain, rasanya sakit hati. Sedih banget ya dok. Ya, bahkan sampai anaknya jadinya, sampai ibunya sendiri, udahlah ngapain kayak gini, kalau gitu ya gue beli susu formula aja. Betul, jadi sakit hati ya. Nah dok, jadi memulai misalnya bayi yang pakai dot, itu biasanya jeda berapa waktu dari dia lahir gitu. Misalnya kan ada mama-mama kadang ya dok sebulan udah kerja loh. Betul. Zaman sekarang tidak nunggu 3 bulan. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya dibilang pada masa cuti atau pada masa nifas, intinya gini, target utamanya adalah tetap direct breastfeeding-nya intens. Selama nifas, full-fullan banyakin direct breastfeeding-nya. Nah, peralihannya gimana dok? Kapan peralihannya atau bagaimana cara mengajarkannya? Yang pertama sounding. Nah, nanti kalau misalnya kira-kira 2 minggu before kerja, ini juga berlaku pada saat manajemen pompa ya. Jadi 1 bulan pertama nggak usah deh ngoyo-ngoyo,
pikirin stok pompa, nggak usah. Pentingin dulu anaknya. Manajemen Ketika- laktasinya karena- pentingin dulu. Ya, karena Tuhan menciptakan 2 payudara, dengan 1 payudara aja anak kenyang. 1 lagi tuh bisa jadi stok. Betul. Itu perlu diingat. Jadi ketika 1 payudara aja cukup, 1 lagi tuh bisa dijadiin simpenan sebenarnya. Ya, jadi jangan malah kita pompa terus kejar kasih anaknya, percuma, ujung-ujungnya nggak nyetok. Jadi bukannya pompa-pompa terus kasihin anaknya, pompa-pompa kasih anaknya, ujung-ujungnya nggak stok juga. Jadi kenyangin dulu anaknya, baru bisa stok. Begitu Betul juga dengan sekali. pendidikannya. Ini 2 minggu before kerja, 2 minggu before kerja, kita Udah boleh mulai dibiasain. belajar. Kalau seandainya sebelum-sebelumnya nggak mompa, ya udah 2 minggu before kerja boleh kita tabung pelan-pelan. Netekin, habis itu mompa, tabung dikit-dikit, tabung dikit-dikit. Cara pemberiannya selain sounding yang tadi saya bilang, ajarin ke orang yang di rumah buat memberikan Untuk susu memberikan itu. Iya, untuk pakai memberikan botol. susu. Carilah botol yang benar-benar sesuai sama bentukan payudara kita, bentuk putingnya, dan perlakuannya. Saya pribadi, waktu anak saya yang pertama, saya cobain 14 jenis botol. Ya, Banyak sekali. dari 9 merek. Waktu itu Hagen kayaknya belum ada, Ceh. Dari Belum. 9 merek. Yang dia mau cuma 1 merek, dan itu merek Ya. murahan. Oh, Itu cuma merek murahan. Jadi kalau ditanya botol apa yang bagus, sebisa mungkin cari yang memang anaknya juga cocok dan memang tidak mendistract. membuat bingung puting juga ya, Dok. Ya. Kalau Kenapa, sorry, Ceh? ya, nggak apa-apa. Kalau anak dokter yang kedua ini waktu Ya. menyusu udah pakai apa ini kalau boleh tahu? Oke, anak saya yang kedua Pernah saya coba Hagen kalau nggak salah ya, Dok ya? udah mulai coba Hagen. Tapi memang jujur anak saya yang kedua, karena saya lebih banyak jam praktiknya, udah nggak selama dulu yang anak pertama. Saya memang Jadi banyak direct ya. Anak saya umur 5 bulan itu udah mulai pakai umur 7 bulan itu udah pakai botol sedot. Jadi botol dotnya itu kalau misalnya kayak Hagen, mungkin siapa tahu nanti next time-nya Hagen memproduksi. Sekarang kan udah ada Spoto yang botol teguknya ya. Atau nanti Hagen bikin yang ada straw-nya. Ya, coming soon. Hopefully this year. Good banget, karena kalau seandainya seperti itu, anak usia 5-6 bulan mulai MPASI, dia udah bisa mulai pakai botol sedotan. Betul sekali. Ini memang sempat kenal Hagen, lumayan, jadi lumayan bisa pakai Hagen juga, dan memang tetap intens direct breastfeeding-nya. Jadi peraliannya juga waktu dari direct ke Hagen nggak ngalami kesulitan ya, Dok, ya intinya. Asal ya itu, kasih ke orang lain dan nggak boleh ke orang lain. Karena mama kita ini payudara ini kayak istri tua. Ya, ingat aja film Wong, ini tuh istri tua, teteh kita istri tua, botol dot itu sebenarnya kesannya kayak pacar baru atau selingkuhan. Karena kenapa? Pintar. Anak itu Tuhan ciptain super pintar. Mereka punya akal budi yang benar-benar dipakai dari waktu dia lahir. Jadi ketika anak kenal lebih enak pakai dot, pasti lebih enak karena ngucur. Tapi dengan seperti itu kita akan membuat dia kehilangan manfaat dari direct breastfeeding-nya. Oke, ya. Intinya kita harus berhikmat lah ya sebagai seorang betul, multimam. Bagaimana kita harus memanage untuk direct breastfeeding dan juga menggunakan alat bantu seperti botol gitu ya. Tapi sejauh ini yang karena saya ini CMO dari, bukan karena jualan Hagen ya, cuman beberapa pengalaman dari mama-mama itu, nah bentuknya Hagen seperti ini, Dok. Nah ini dari yang saya pelajarin memang sangat mirip dengan bentuk payudara perempuan ya, Dok. Setuju kan ya, Dok, untuk itu ya. Nah kemudian untuk lubangnya juga dia menyerupai dari, meskipun tidak 100% perfect, tapi menyerupai dari saluran untuk natural ASI. Jadi lubang-lubangnya itu dia kalau anak itu nggak nyedot dia tidak akan mengalir. Nah, kemudian saya juga sempat konsultasi dengan, kebetulan kami mempunyai keluarga kebanyakan dokter gigi untuk rahang dan sebagainya. Itu juga karena bentuknya mirip dengan payudara seorang mama. Jadi rahangnya pun dia tidak, kalau orang Jawa bilang nyantis ini. Karena dia posisinya mirip seperti direct breastfeeding gitu, dan banyak juga terutama ini ya, Dok, seperti lubang-lubang keluar untuk saluran ASI-nya tuh mirip banget gitu. Oh ya, Dok, mungkin ini karena saya pernah coba kok, saya sendiri punya botol, saya cobain satu-satu. Aduh. Iya, saya beneran saya
Gimana nih pengalamannya dok waktu pakai Hagen? Jadi Seru kalau pakai banget. Hagen memang iya. Jadi bukannya saya jualan Hagen atau memang yang Enggak. ini Kita lagi. sebenarnya cuma Ya betul, nggak mau ada. Benar-benar mengedukasi. pure edukasi. Jadi Iya, kalau saya makanya tadi saya katakan carilah botol yang benar-benar sesuai. Ya, jadi jangan sampai ngedistract salah satunya. Ya mungkin kita iya. bisa pakai coba Hagen karena memang banyak botol yang bilang bikin mirip puting ibu atau apa anti kolik dan lain-lain. Please bijak, be wise. Kalau perlu ya kayak saya sedot botolnya. Pengen tahu kayak gimana. Beli satu sedot dulu. Iya, betul sedot. Betul. Karena saya pengalaman kan. Jadi pengalaman sama anak pertama saya cobain sampai 14, saya coba lebih bijak lah buat lebih baik lagi gitu. Dan memang Hagen sendiri bisa ngebantu, tapi tetap ingat tadi, ya utamain direct breastfeeding-nya dan berikanlah kepada orang lain yang untuk memberikannya. Betul. Itu tipsnya supaya anak-anak sukses tahu. ya dok ya. Iya. Untuk direct dan menggunakan alat bantu seperti botol. Iya, jadi jangan pas ketemu istri tua atau pacarnya terus didatengin juga selingkuhannya gitu. Makanya saya bilang Betul. sama mama, Harus di-maintain istri botol. tuanya. Iya. Betul sekali. Ya kebetulan yang inventor dari Hagen sendiri iPhone Block. Asinya itu satu hari bisa berproduksi berliter-liter. Jadi hyperlactation itu. Hyperlactation, oke. Ya, dan dia seorang wanita karir yang luar biasa. Jadi anaknya Miss Ivan Block ini ada 4. Nah, waktu dia punya anak yang ketiga atau anak keempat saya lupa, itu asinya bisa ngasih minum 3 anak dok. Betul, nggak apa-apa. Kulkas freezernya itu ada 4, 2 di rumah dia 2 di rumah orang tuanya, dan itu masih didonasikan. Jadi mau nggak bisa kalau nggak dibantu dengan pumping. Oh, Dia kewalahan sekali. Oh ya dok, kemudian ada juga pertanyaan nih, mengatasi hyperlaktasi. Nah, kalau orang hyperlaktasi, waktu dia bayinya minum kan, waduh, bayinya kewalahan. Itu gimana solusinya dok? Oke, jadi gini. Sebentar, aku mau bilang tips lainnya selain yang tadi 60-40 ya perbandingannya. 60-70 sampai 30-40 perbandingan untuk pemberian pakai media botol dot. Ya, jadi kalau misalnya 60-70%-nya tetap direct breastfeeding, nyangkut yang tadi ibu bekerja, 30-40%-nya boleh pakai media lain. Jadi selama mamanya pergi kerja, misalnya let's say 8 jam, dia 3-4 kali minum, udah cukup. Sampai di rumah, mamanya pulang, netein full. Dari dia pulang sampai pagi lagi kerja, netein. Ya, jadi ketika mamanya pergi doang, baru pakai botol. Jadi 3-4 kali, 6 kalinya lagi di rumah, ya barengan sama mamanya. Jadi perbandingannya 60-70 sampai 30-40, 30%-nya. 30%-nya pakai media lain atau pakai botol dot ini, 60-70%-nya tetap netein. Ya, itu untuk yang tadi ibu bekerja. Sekalian manajemen bagaimana perbedaannya. Untuk hiperlaktasi sendiri, good banget, nice banget, puji Tuhan, bersyukur banget, bisa banyak asinya. Hiperlaktasi atau enggak memang udah Tuhan kodratin, biasanya memang hormonnya bekerja jauh lebih jor-joran dibandingin orang-orang seumumnya. Ya. Jadi ketika orang-orang yang hiperlaktasi, kita bisa memanage dengan baik, lebih baik lagi bagaimana supaya tidak berkelebihan. Karena lumayan kadang suka jadi beban buat orang-orang yang nggak bisa manage hiperlaktasinya. Betul. Telat pompa dikit, bengkak. Sakit luar biasa. Sampai kayak bilang, aduh gue nggak pengen deh punya ASI begini banyak. Gitu lah, gue udah kayak sapi gitu kan. Iya, kayaknya nggak ada waktu me time juga ya. Ya. Terus mereka tuh jadi jauh sama suami karena ketika mau diajak suami, enggak deh, gue takut telat pompa, mesti bawa botol, mesti bawa pompa, mesti bawa apa-apa. Stres. Ya, stres. Jadi memang kalau orang-orang yang hiperlaktasi dibilang bahagia karena mereka bisa memberikan ASI yang banyak dan cukup. Nggak bahagia karena merupakan salah satu beban juga buat mama. Jadi mengatasi terutama di waktu. Iya, buang waktunya sendiri karena hidupnya jadi begitu terus. Ya, buat orang-orang yang seperti ini tuh kadang mereka datang, dok saya minta obat berhenti ASI saya udah 5 kulkas, udah 2 kulkas, 3 kulkas, saya minta berhentiin aja ASInya, saya nggak mau lagi jadi pabrik susu gitu kasarnya. Jadi sebenarnya bukan berarti demikian, bukan berarti kita stok 2 kulkas habis itu kita berhenti tiba-tiba, enggak, karena ASI itu harus update apa yang dibutuhin oleh anaknya dan tiap bulan usia anak kebutuhannya berubah. Jadi nggak dipatok, ASI itu nggak dipatok A, B, C, D, gitu. Enggak. Jadi A sampai Z itu akan berubah komponennya. Makanya saya bilang direct breastfeeding nggak boleh ditinggalin.
supaya ketika anaknya usia 1 bulan, Asia 3 bulan, anak asinya komponennya akan mengikuti. Bukan rekaman dari 1 bulan aja sampai umur 2 tahun, rekamannya rekaman umur 1 bulan. Karena proteinnya berapa banyak, lemaknya berapa banyak, terus dia butuh DHA-nya berapa gram-gramnya itu berubah semua. Kayak kita minum susu formula kan beda-beda tuh ada umurnya. Karena memang kebutuhannya berbeda. Jadi jangan sampai salah kaprah buat ibu-ibu yang dominan epping, kalau bisa bantu relaksasi supaya paling enggak kena air liur anaknya. Jadi ke-update tubuh mamanya. Oh, anaknya tuh sebenarnya udah usianya segini gitu. Ya, supaya dapatnya maksimal. Nah, untuk ibu yang hiperlaktasi, biasanya kan mereka cenderung pompa-pompa ya. Dan kalau seandainya dia cuma netein aja, biasanya akan ngebutuhin cukupin ke anaknya. Jadi bengkak terus dikeluarin, oh keluarnya cuma segitu, ya udah nanti diproduksinya ngikutin yang dibutuhin anaknya. Tapi lain halnya kalau seandainya anaknya itu ada pumping terus. Kalau seandainya ibunya pumping seperti ini, manajemen pumpingnya yang harus diatur. Misal dia pumping biasanya durasinya 2 jam atau 3 jam sekali deh, 3 jam sekali tapi setengah jam gitu. Nah itu mesti dirubah, gantikan supaya lebih sering tapi dikit-dikit kayak bayi menyusu. Misal pompanya 3 jam sekali tapi jangan sampai kosong. Oke, jadi dia tidak menstimulasi untuk produksi lebih banyak lagi. Betul, karena kenapa? Ketika dia kosongin lagi sampai tuntas, dia tambah nanti penuh. Ya, penuh. Nah, kalau seandainya dikosongin lagi, keluarnya 100, ya kan refillnya 100. Betul sekali. Jadi harus di-manage ya supaya tidak hyperlaxation juga ya, Dok ya. Bukan berarti jedanya dilamain ya. Bukan tetap berarti rutin, tapi tidak dikosongin intinya. Betul. Nah, tapi kalau misalnya direct breastfeeding dengan hyperlactation, bayi kan kewalahan tuh, Dok. Kasihan sampai kesedak-sedak sampai nangis. Kalau buat deras-derasnya atau tuh dipompa dulu gimana, Dok? Baru dia kasih. Oke. Yang pertama pompa dulu. Biasanya yang bikin tersedak itu kan karena LDR. LDR itu kita lagi deres-deresnya. Itu boleh dikeluarkan dulu. Jadi ketika LDR yang pertama udah keluar, anaknya bisa dapat yang langsung hin milknya biasanya. Jadi encernya udah kebuang duluan dikit. Dan biasanya itu akan anaknya jauh lebih enjoy buat direct breastfeeding. Lebih kenyang juga ya kalau dapat kentalnya ya. Yang kedua, kalau seandainya seperti itu, mereka itu boleh bantu posisi. Pada saat direct breastfeeding kan biasanya kita tegak seperti ini ya. Posisi menyusunya seperti ini. Kalau pada ibu yang deras, alirannya deras, tidak berlaku cuma hiperlaktasi. Jadi orang-orang tertentu kalau memang oksitosinnya bagus dan dia kencang deras, kita bisa sambil semi lain begini. Jadi melawan gravitasi. Jadi tidak langsung keluar bebarengan ya, Dok? Iya, jadi agak senderan supaya agak senderan. Dan ditekan area atasnya, jadi kayak menghambat. Kayak ditahan gitu ya, Dok. Jadi tidak langsung semua ya. Iya, jadi agak betul sekali. Sambil ditahan. Ini bukan berarti kalau anak lagi nyusuin, terus ditekan. Bukan. Tapi ditahan. Sambil nyandar ya, betul. Kalau anak lagi nyusuin jangan ditekan. Karena tambahkan kalau ditekan ya kita tekan payudara ini supaya ngehambat aliran. Jadi jangan salah kaprah ya. Kalau misalnya takut ketutupan hidungnya, kan banyak tuh ibu-ibu loh itu bukannya supaya nggak ketutupan hidungnya, bukan, itu malah menghambat aliran. Aliran. Ya benar, agak ditarik ke atas ya, Dok. Iya, jadi sambil agak ditarik ke atas. Ya. Oh ya. Okay. Ini buat orang yang alirannya deras ya. Jadi kalau seandainya ibu-ibu biasa lagi nyusuin jangan tekan. Kalau lagi nyusuin jangan tekan karena anaknya kehambat alirannya. Benar, posisi menyusuinya itu penting ya. Jadi kalau seandainya buat di luar kasus hiperlaktasi yang biasa-biasa aja nggak perlu begini-begini ya. Latihan nyusuinnya, posisi dan perlekatannya diperbaiki. Untuk hiperlaktasi nggak perlu pakai obat, manajemennya diperbaiki supaya dia keluarnya sedikit-sedikit, tapi jangan langsung dibanyakin atau ditunda lebih banyak, lebih lama jadi banyak gitu, jangan. Jadi lebih baik malah bisa tapi sebentar. Tidak sehat untuk payudaranya juga kalau ditunda lebih lama ya, Dok. Betul. Nanti produksinya memang kesannya memang akan menurunkan, tapi tidak sesignifikan kita pelan-pelan. Karena kalau nanti tunggu 5 jam udah keburu bengkak, telat dikit udah bengkak, nanti malah susah keluarnya, malah jadi masitis.
ya. Jadi Betul. kalau misalnya sedikit-sedikit, tubuh kita akan beradaptasi. Oke, ternyata minumnya tuh nggak sebanyak yang sampai 1 liter gitu ya, gitu. Jadi keluarnya biasanya keluar 300, let's say. Hiperlaktasi yang bisa 1 payudara 200 misalnya. Ketika dia keluarin itu 15 menit 200, sekarang dia mompa cuma 5 menit 5 menit. Tapi sering ya 5 menit 5 menit keluarnya jadi cuma 100 100. Nanti adaptasi 3 hari biasanya mulai ngikutin. Produksinya akan jadi cuma 100 100 100 gitu. Jadi harus disiplin ya, Ya, waktu pumpingnya apa manajemennya, jadi tidak hyperlactation, ya. kemudian juga lebih enak kita lebih Betul. menikmatin menyusuin, intinya begitu ya, Ya. Dok. Nah, Dok mau tanya nih, Ya. banyak mama-mama ini yang bingung ya, gimana sih supaya ASI ini kental gitu loh? Apakah kekentalan itu mempengaruhi nutrisi juga? Jadi gini, yang tadi saya udah katakan, ada form milk, ada hin milk. Jangan selalu berpatok bahwa anak itu selalu butuh yang bahwasanya bukan berpatok ASI itu harus kental gitu. Betul. Pasti memang kan ada ASI cair, ada ASI kental. Cuma setiap orang ini berbeda-beda, sesuai juga dengan kebutuhan si anaknya. Jadi ketika anaknya itu memang haus, dia akan butuhnya si form milk yang encer. Oke. Makanya kalau jadi haus, iya, butuh yang encer. ya saya minum air putih ini ya. Iya, makanya kan anak itu ada kebutuhan haus dan lapar. Jadi nggak perlu yang selalu kental-kental doang gitu kan. Mereka juga ada kalanya perlu yang encer supaya memang buat minumnya aja, kasarnya seperti itu ya. Nah, kalau seandainya dibilang supaya hin milknya lebih banyak, memang dibutuhkan dari asupan mamanya sendiri. Kasarnya gini, kalau dibilang apakah pangkalan mama mempengaruhi komposisi ASI? Iya, ada. Pengaruh ya, Dok ya. Bukan berarti 100% jebrek-jebrek kayak gitu aja. Bukan berarti cuma mamanya harus makan banyak supaya ASINya banyak. Enggak. Logikanya mesti bijak lagi. Jangan berarti alasan ya jadi ibu menyusui terus badannya jadi gendut banget. Aduh. Kasihan suaminya ya, Dok. Iya, kasihan mamanya juga. Jadi mamanya juga kasihan. Makananlah yang bergizi. Mamanya makan yang bergizi. Mau minum misalnya apa nih, Dok? Iya, misalnya contohnya pagi, siang. Maksudnya makan bergizi itu berarti kita nggak perlu karbonya banyak sekali, nggak perlu ya? Semuanya apa aja ya, karbonya ya tetap harus dietnya cukup biasa aja, kayak biasa aja, tapi bergizinya itu adalah variannya. Komposisi karbohidratnya dijaga, lemaknya dijaga, komposisi kolesterolnya dijaga, terus proteinnya dijaga. Jadi bukannya dipantang-pantang, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mau makan dikerengi-kerengi, yang ini nggak suka, yang itu nggak suka, no. Jadi kita nggak boleh, harus pinter, harus wise ya. 4 sehat 5 sempurna. Dimakan anak. 4 sehat doang, Cek. 5 sempurna. 4 sehat. Formula. Betul. Iya. Oh gitu. 4 sehat. Iya, 4 sehat buat orang di atas 2 tahun. 4 sehat karena itu sudah ada semua, udah sempurna 4 sehat itu seharusnya. Iya, maksudnya 4 di brainwash ini waktu kita sekolah. Iya, MPASI itu 4 bintang kan istilahnya kalau MPASI. Betul. Karena memang susunya itu sebenarnya pada saat anak susu, kalau misalnya dari ASI ya 2 tahun cukup, lebihnya itu jualannya susu formula, marketnya susu formula supaya dibeli terus sampai anak gede, sampai mati juga ada susunya, susu orang tua aja ada, susu nenek-nenek kakek-kakek aja ada gitu kalau di Indonesia ya. Jadi memang parah banget, jualan susu formula tuh memang kencang banget, jadi mesti kitanya yang bijak. Nah, untuk makanan itu sendiri, bagaimana memperbanyak hin milk? Hin milk itu biasanya tingkat kolesterol pada mama, lemak dan kolesterol pada mamanya, kadar lemak dan kolesterol pada mamanya itu tinggi. Let's say yang orang bilang katanya minum almond, susu almond, kacang-kacangan, susu kacang kedelai, almond, terus banyak konsumsi yang kolesterol dan protein kayak gitunya tinggi, itu bisa memang memperbanyak komponen hin milk atau kandungan lemak juga dalam ASI. Lemak. Jadi semua tergantung dari makanan kita harus berimbang lah. Jadi dapat susu encernya untuk dahaga bayi dan susu kental. Iya. Jadi sesuaikan aja. Untuk ASI booster juga apa aja boleh makan. Nggak ada pantangan. Sebenarnya kalau kita nggak pakai ASI booster bisa nggak sih, Dok, dari makanan aja? Kemudian minum air putih atau jus atau apa yang banyak gitu ya, Dok. Ini berapa liter, Dok? 3 liter ya kalau nggak salah ya. Tetap kalau misalnya orang biasa kan 2 liter, pada ibu menyusui 3 liter. Betul, 3 liter ya, Dok. Bukan air putih doang ya, kita bukan. Betul. Sup. Itu bisa kuah betul. Sup, bisa jus, boleh minum dark coklat,
Wow, kacang hijau. boleh kacang Yes. hijau, boleh Tapi kopi boleh minum ya, Dok? apa? Kopi boleh minum. Kopi boleh Kopi minum. boleh. Boleh. Jadi nggak ada Boleh. pantangan pada ibu menyusui, semuanya boleh dimakan termasuk sambal. Termasuk sambal. Tapi terasinya boleh nggak? Sambal terasinya boleh nggak? Boleh. Oh, apa aja boleh. Apa aja. Jadi nggak ada Nah, pantangan pada ibu menyusui. ini yang saya hadapi nih, staff saya ya. Jadi dia full breastfeeding, kemudian anaknya itu keluar bisul-bisul gitu, Dok. Itu Oke. kenapa ya? Apa karena makanan yang dia mamanya makan dan anak itu Alergi. alergi? Pengaruh nggak? Oke, jadi gini. Soal alergi pada bayi atau misalnya pada ibu direct breastfeeding terus kemudian alergi, persis seperti banyak kasus dairy product. Jadi kalau saya minum susu, dok, kalau saya minum susu dia mencret-mencret, atau dok saya kalau misalnya makan telur anaknya jadi bintil-bintil. Ya banyak kasus. Itu pengaruh ya, Dok ya? Gini, ya memang. Jadi sebenarnya kan kayak tadi saya bilang, ASI itu kan ada antibody dan tubuh anaknya akan membentuk antigen antibody dalam tubuh anak. Yes. Apapun itu, ketika masuk lewat ASI dan itu merupakan suatu hal baru pada anak yang dulu selama di janin itu nggak pernah rasain, dia kan perlu beradaptasi dengan hal demikian. Betul. Ya, adaptasi itu bukan berarti mamanya nggak boleh makan at all langsung jebrek sampai nanti nggak boleh makan itu terus, enggak. Tapi tolerir. Maksudnya adalah Pelan-pelan ya. pelan-pelan. Jadi makan boleh, tapi ketika keluar, oke, dipantau. Jangan-jangan gara-gara tadi malam saya makan telur atau saya makan udang, kok dia keluar Ya, merah-merah. stop dulu ya, Dok. Ya, Stop. stop dulu dilihat. Nanti minggu depan coba lagi, kan anaknya makin Coba. gede. Anaknya makin Betul. gede. Coba lagi. Kemarin makannya 1 porsi, sekarang coba deh 2-3 suap. Kalau 3 suap, kayaknya keluarnya cuma dikit-dikit nih. Oh, berarti ya Ya udah. udah. Saya coba dikitin, Oke. tetap lanjutkan. Begitu juga dengan hal yang lain ya, dipantau bukan berarti langsung di cut off. Karena Betul. stres loh. Mama-mama yang nggak boleh makan ini dan itu stres. Banyak banget yang datang ke saya, dok saya mau berhenti ASI, saya tidak bisa menikmati hidup, saya lihat anak saya enak. Benar, saya Iya, lihat iya. anak saya lihat botol pompa, saya benci. Karena Karena dia tidak enjoy ya, Dok dia ya. benar-benar nggak enjoy dia punya life yang Iya. baru. Karena saya suka banget sama coklat. Sekarang kenapa saya minum coklat dia begitu gitu? Terus saya tuh nggak boleh makan Kasian ayam. banget. Iya, saya nggak boleh makan sapi, dok. Saya suka banget sama steak. Yes. Dan sebenarnya yang bermasalah itu adalah kalau misalnya pada dairy product adalah obat-obat yang dipakai di farmnya. Maksudnya dipakai di Ya, hormon-hormon yang disuntikan hormon pada sapi. suntikan. Iya. Dan itu juga memicu untuk, sorry to say, kayak kanker payudara ya, Dok. Yes, kanker payudara, alergi pada anak, karena Betul. bukan alergi pada susu si sapinya, tapi apa yang Hormonalnya. dimasukkan pada sapinya, apa yang dimasukin ke sapinya, obat-obat tertentu yang supaya asinya susunya banyak ke si sapi, atau obat-obat pada ayam suntik broiler, Ya, gitu, betul gendut, sekali. segala macam. Jadi beda zat-zat sekali kimia sama itulah. zaman dahulu, mungkin 20 tahun yang lalu atau zaman beda waktu banget. kita lahir itu benar-benar Iya. sapi itu murni dari susu sapi dia melahirkan, Nah, menghasilkan susu. Nah, itu bagus ya. Kalau zaman sekarang udah beda sekarang ya. udah maklon C. Jadi banyak Iya. penelitian mengatakan bahwa meskipun itu tulisannya made in Switzerland, made in Germany, semuanya rata-rata Tetap dibuat ada hormonalnya ya. padahal mereka buatnya di Cina dan pabriknya itu bukan lagi sapi-sapi yang makan rumput. Sapinya udah makan dalam gedung ber-AC, dikasih makan udah nggak karuan, nggak tahu lecet kayak apa, itu luka-luka Kasian ya. sapinya. Jadi sekarang itu udah bisnis full, benar-benar bisnisnya yang parah. Jadi makanya kita mesti be wise. So kalau misalnya ditanya makan apa buat kentalin, makan semua yang enak, semua yang kalian suka. Semua yang kalian suka boleh makan, tapi dalam batas yang wajar. Ini yang penting. Ya. Bukan berarti Dan yang penting jangan stres ya. Ya, Jadi apa yang masuk ke tubuh kita jadi sesuatu yang bagus di dalam tubuh kita hormonnya dan untuk dua. anak kita juga. Apa yang kita makan, ASI booster apapun dan apapun yang kita makan, semuanya jadi bahan baku buat produksi. Dan ini bekerja pada hormon prolaktin. Ya, gampangnya Hormon prolaktin. Prolaktin itu produksi. Jadi kalau kita makan, kita minum ASI booster, kita minum suplemen, dia buat bantu bahan bakunya. Cairan ASI atau cairan susu, kuah, jus, apapun yang kita makan itu buat bahan baku cairannya. Apa yang kita makan sendiri itu buat bahan baku bentukan susunya, komponen susunya. Itu pada kerja hormon prolaktin. Yang kedua, Sorry dok, oksitosin. sorry banget. Ini 5 detik kan keputus. Nanti kita nyambung lagi ya, Mam ya. Oke, lanjut ya. Nah ini udah keputus.